Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Andran Al-Haji. Dan saya Fatir Muhammad Zulkarnain. Dan saya Pasya Deva Saputra. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan tentang penjajahan Jepang. Selamat menonton. 1. Pembentukan pemerintahan militer. A. Pemerintahan militer angkatan darat, yaitu Tentara ke-25 atau TOMI Sudan untuk wilayah Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. B. Pemerintahan militer angkatan darat, yaitu Tentara ke-16 atau ASAMU Sudan untuk wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya berada di Jakarta. C. Pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar. Yang kedua, organisasi pergerakan. Yang pertama ada Majelis Islam Ala Indonesia (MII), dibentuk pada masa penjajahan Belanda, yakni September 1937 pada masa pendudukan Jepang. Organisasi ini tidak dibubarkan karena kegiatannya berfokus pada keagamaan dan bukan politik. 2. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri pada 1943 sebagai pengganti MII, diketuai oleh Kiai Haji Mas Mansur dan didampingi Kiai Hasyim Asy'ari. 3. Pusat Tenaga Rakyat, untuk mengikat hati rakyat. Pada Maret 1942 didirikanlah organisasi Putra, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Dewandara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang keempat, Chousangi In dibentuk oleh pemerintah Jepang, awalnya ditunjuk untuk membuat Jepang sebagai pengendali politik di Indonesia. Yang kelima, Jawa Hokokai. Pada 1944, Panglima Tinggi Tentara Jepang di Jawa mendeklarasikan berdirinya Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Yang keenam, Seininden Funjinkai dan Kei Bodan, guna mempertahankan daerah penduduknya, Jepang memerlukan dukungan dari penduduk jajahannya. Oleh karena itu, pada 9 Maret 1943 dibentuk organisasi militer Seinendan, yaitu barisan pemuda yang anggotanya berusia 14 hingga 22 tahun. Yang ketujuh, Barisan Pelopor Heiho dan Pembela Tanah Air, untuk menyiapkan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam membantu serta mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang pada 14 September 1944 membentuk Barisan Pelopor. Pemimpin yang tunjuk dari golongan nasionalis seperti Insinyur Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Daftar Bentara. Yang ke-8, Dokurit Sujumbi Dasakai pada 1 Maret 1945. Letnan Jenderal Kumaki Chihara dan membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurit Sujumbi Dasakai. 3. Organisasi militer. Daftar organisasi militer bentukan Jepang. 1. Heiho. Heiho adalah pasukan militer pembantu beranggotaan para prajurit asal Indonesia yang ditempatkan langsung dalam perang Jepang. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang untuk membangun pertahanan, menjaga keamanan, serta dilibatkan di medan perang Jepang. 2. PETA, Pembela Tanah Air. PETA adalah pasukan militer yang dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Shirei nomor 44. Tujuan didirikannya PETA adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila terjadi serangan, serta menjadi korps keamanan yang bertugas mempertahankan tanah air. Yang keempat, perlawanan rakyat Indonesia. 1. Perlawanan Cotpleng. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang pertama kali terjadi di Cotpleng, Bayu, Aceh. 2. Perlawanan gerakan Korere di Biak. Perlawanan kedua rakyat Indonesia pada Jepang pada 1943 terjadi di Biak, Papua. 3. Perlawanan Singaparna. Pada awal 1944 terjadi perlawanan rakyat Singaparna Tasikmalaya terhadap pendudukan Jepang. 4. Perlawanan Indramayu. Pada April 1944 terjadi perlawanan santri di daerah Indramayu terhadap pendudukan Jepang. 5. Perlawanan Aceh. Pada November 1944 terjadi perlawanan terhadap Jepang di daerah Jangka Buya di Aceh. 6. Perlawanan di Kalimantan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan. 7. Perlawanan PETA. Pada Februari 1945 terjadi pemberontakan tentara PETA di Blitar. Tokoh perlawanan PETA ini adalah Supriyadi. 5. Pengerahan dan penindasan Jepang adalah kerja paksa Romusa. Perlawanan terhadap Jepang adalah di Chot Plieng, dipimpin Tengku Abdul Jalil. Di Singaparna dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Di antaranya dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat. Banyak perkebunan dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Ke-6. Dampak kedatangan Jepang. Dampak positif kebijakan Jepang di zaman penjajahan. Bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan pribumi justru menjadi sarana persatuan yang tidak disadari pemerintah Jepang. Dampak negatif kebijakan Jepang di Indonesia.
eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebagai potensi ekonomi di Indonesia digunakan untuk mendukung Jepang dalam perang.